Shalom, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya semua boleh dalam keadaan sehat-sehat selalu. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam doa keluarga hari ini. Tema doa keluarga hari ini adalah sebuah penaklukan. Mari sebelum kita memulainya, kita akan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dari KJ 407. Tuhan, Engkau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntut kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Bait keempat. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kami boleh dapat mengikuti doa keluarga pada hari ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Bapak, Ibu, atau saudara yang sedang dalam keadaan sakit, yang meskipun dalam keadaan terbaring Tuhan, dia masih tetap setia ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberi kekuatan baginya ya Tuhan, sehingga kami semua Tuhan boleh dapat mendengarkan firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita, dan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar seru doa kami yang tidak sempurna ini, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat kita semua. Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya,
"Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau ketahui." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan dikatakan berbahagia dalam mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, tema renungan kita saat ini adalah sebuah penaklukan. Bicara soal penaklukan, maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah seseorang yang menaklukkan sebuah gunung, atau kita menaklukkan sebuah gunung. Tapi dalam sebuah pertandingan, maka seorang atlet, bisa dikatakan seorang atlet, misalnya atlet tinju, menaklukkan lawannya. Atau dalam sebuah tim, misalnya tim basket Chicago Bulls berhasil menaklukkan lawannya Bolton Celtic atau Toronto Raptors. Nah, apapun namanya dan dimanapun penaklukan itu dilaksanakan atau terjadi, ada hal yang sama, yaitu ada yang dianggap sebagai pemenang dan ada yang dianggap sebagai yang dikalahkan, atau ada yang menaklukkan dan ada yang ditaklukkan. Juga di situ ada berbicara soal tantangan dan perjuangan untuk sebuah penaklukan sehingga menjadi pemenang. Dan ternyata berbicara soal penaklukan juga ternyata bisa merambah ke soal hati, jiwa, pikiran, dan menyangkut kepribadian manusia. Sehingga ada istilah yang sering kita dengar adalah menaklukkan hati atau emosi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjumpaan terakhir Yesus dengan para murid setelah kebangkitannya dan sebelum ia terangkat ke surga, Yesus menanyakan kembali sejauh mana para murid mengasihinya dan meminta para murid untuk memelihara orang banyak yang telah percaya kepadanya, yang sering istilahnya disebut sebagai domba-dombanya. Nah, untuk juga kemudian melanjutkan apa yang Yesus telah mulai dan ajarkan, yaitu tentang kasih. Nah, disinilah Yesus meminta para murid, terutama Petrus, untuk bisa menaklukkan dirinya pada kepercayaan dan keberserahan yang penuh kepada Yesus. Bukan sekedar emosi yang meluap-luap, semangat yang menggebu-gebu, dan niat untuk mendapatkan perhatian dari Yesus. Tetapi bagaimana hati Petrus sungguh-sungguh terarah kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Petrus mungkin juga dialami oleh kita. Dan sering kita lakukan, baik secara sadar maupun tidak. Ketika kita begitu yakin dengan semangat yang luar biasa, percaya akan janji Tuhan, sehingga kita kehilangan kesadaran dan pengendalian diri. Maka dalam hal ini, sebenarnya kita perlu menaklukkan diri. Iman dan percaya yang harus disertai kesadaran dan penerimaan realitas serta penguasaan diri harus saling melengkapi. Agar apa? Agar kita tidak terjerumus hanya kepada semangat yang membabi buta tanpa arah. Memang kita perlu membangkitkan semangat untuk melayani, untuk percaya kepada Kristus. Tetapi semangat yang membabi buta justru akan seringkali menyesatkan kita atau mengarahkan kita kepada hal-hal yang sesungguhnya tidak Tuhan inginkan. Nah, agar semua itu membuat kita sekali lagi tidak hanya semangat yang membabi buta tanpa arah. Bahkan akan lebih parah lagi jika segala sesuatu kita lakukan alih-alih untuk menunjukkan iman kita percaya kepada Kristus, justru disitulah kita kehilangan
kasih yang menjadi sumber utama akan pengenalan Kristus dalam segala aktivitas kehidupan, terlebih dalam pelayanan kita di ladangnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, agar kita tidak jatuh pada kesombongan dan keangkuhan diri, sebuah penaklukan justru perlu kita lakukan untuk memunculkan kembali kasih Kristus menjadi pemenang dalam setiap perjuangan, pergumulan, persoalan, derita, dan juga cita-cita kita di dunia ini. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih untuk pagi hari yang indah dan cerah ini. Terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang Kau berikan dari hari ke hari, sehingga kami bisa menikmati sampai hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menjalani kehidupan ke depan nanti. Saat ini kami mau berdoa untuk Yayasan Komunikasi Bersama atau yang disingkat YKB, agar pelayanannya melalui siaran radio, TV, YouTube, media cetak, renungan harian untuk anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, Tuhan pakai untuk memberitakan Injil, kabar sukacita, dan menguatkan iman para pendengar, juga pembacanya. Kami mau berdoa supaya Tuhan mencukupi segala biaya operasional dan segala sesuatu yang diperlukannya. Tuhan, agar melalui siaran YouTube aneka pembinaan lansia, pasutri, dan beragam topik, Tuhan berkarya menjadi berkat bagi para pendengarnya. Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami yang kurang sempurna. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Doa ini kami alaskan dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini boleh menjadi sumber kekuatan dan penghiburan kita. Kita jangan berputus asa, kita tetap berpegang teduh pada Tuhan, karena Dia adalah sumber pengharapan kita, Dia adalah sumber kekuatan kita. Mari saudara-saudara, kita akan selalu setia terus dalam menjalani hidup kita. Kita boleh tetap setia melayani Tuhan. Mari kita akan mengakhiri doa keluarga pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari pujian Tuhan adalah gembalaku. Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan
tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Pedangmu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Biarlah kita tetap bersandar pada Tuhan dalam segala hal, baik dalam suka ataupun dalam duka, dalam sakit ataupun sehat. Selamat melayani. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Biarlah kita senantiasa dimampukan untuk menaklukkan diri kita sendiri pada hal-hal yang akan mengarahkan dan menyesatkan kita, bahkan membuat kita jauh daripada Tuhan. Justru ketika kita dimampukan menaklukkan diri kita sendiri, kasih Kristus menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kita, dalam pikiran, perkataan, bahkan perbuatan dan tingkah laku kita. Di dalam kita memperjuangkan kasih Tuhan melalui setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Bila saat